Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Coding. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, Home of No Programmers. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga sehat eh, terus-menerus ya. Ya, harapannya seperti itu. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai, ekivalensi NFA dengan eMove ke NFA tanpa eMove, ya. Berbicara mengenai ekivalensi atau, ekivalensi, artinya, ekivalensi berarti kalau kita membahas ini ya, non-deterministic state automata, itu berarti bahwa ada 2 NFA yang, bentuknya berbeda, ya, mungkin jumlah state-nya berbeda atau, arah busurnya berbeda, namun, keduanya dapat menerima bahasa yang, sama. Jadi itu yang dimaksud ekivalensi pada NFA. Nah, mmm, pada video ini kita akan belajar, bagaimana membuat NFA tanpa eMove dari sebuah NFA dengan eMove. Tapi keduanya dapat menerima bahasa yang sama, ya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi, kita seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita dapat membuat suatu NFA tanpa eMove dari NFA dengan eMove yang ekivalen, ya. Contohnya misalnya di sini ada 2 NFA ya, diagram NFA yang berbeda ya, sedikit berbeda, tetapi dapat menerima bahasa yang sama. Jadi, di sini ada NFA dengan eMove dan di sebelahnya adalah NFA tanpa eMove. NFA tanpa eMove ini dibuat dari, NFA dengan eMove ini ya, ini dikonversi ya, dikonversi ke sini. Sehingga, di sini kalau kita lihat NFA-nya punya eMove, sedangkan di sini tidak memiliki eMove sama sekali. Tetapi keduanya itu bisa menerima bahasa yang sama. Misalnya ya, ada inputan seperti ini, B. Nah, kalau kita coba, masukkan ini ke dalam NFA yang ini, dengan eMove ini, dari Q0 itu kita bisa berpindah ke Q2 tanpa membaca inputan. Sehingga dari Q0 kita sekarang bisa berada di Q2. Nah, di Q2 baru kita membaca inputannya, yaitu B. Nah, setelah membaca inputan B, maka berakhir di final state, yaitu Q4. Artinya, inputan ini diterima, ya kan? Seperti itu. Sekarang kita coba di sini. Apakah sama? Diterima juga. Nah, dari Q0 kita bisa membaca inputan B. Itu arahnya kemana? Ke Q4, berakhir di sini. Berakhir di final state, artinya ini diterima juga. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua final state kedua NFA ini itu dapat menerima bahasa yang sama, artinya ekivalen. Oke ya? Oke? Jadi saya harap teman-teman sudah bisa memahami yang dimaksud ekivalen di sini. Oke? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat NFA tanpa eMove ini dari NFA yang di samping ini, yang memiliki eMove, ya. Oke? Jadi langkah-langkahnya akan saya jelaskan berikut. Jadi harap disimak baik-baik, oke? Nah, langkah yang pertama. Jadi anggaplah ada sebuah NFA seperti ini ya, diagram NFA dengan eMove seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita buat tabel transisi dari NFA tersebut, NFA dengan eMove ini. Nah, kita lihat dari state Q0 itu ketika membaca inputan A ke Q1 ya. Ini. Ketika membaca inputan B, nah ini tidak ada transisi atau busur yang mengarah ke state lain dengan label B sehingga di sini kita kosongkan. Beri simbol kosong ya, tidak ada. Tapi dari Q0 itu bisa berpindah ke Q2 tanpa membaca inputan. Di sini
tandanya ada transisi kosong atau busur dengan label epsilon. Nah, sehingga di sini saya coba tambahkan ya, saya tambahkan agar kita tidak bingung. Jadi dari Q0 bisa berpindah ke Q2 tanpa membaca inputan, seperti ini, ya. Kemudian Q1 itu tidak ada busur yang keluar dari state Q1 sehingga semuanya kosong, ya, kosong. Dari Q2 itu bisa berpindah ke Q3 dengan membaca label inputan A, ya, ini, dan berpindah ke Q4 dengan membaca inputan B, yang ini. Q3 dan Q4 juga tidak memiliki busur keluar, ya, sehingga A, B, untuk inputan A dan B untuk Q3 dan Q4 itu sama-sama kosong ya, tidak ada arahnya ke state yang lain. Oke, jadi sampai di sini kita sudah memperoleh, tabel transisi dari NFA dengan eMove ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, tuliskan saja, ketikkan saja di kolom komentar. Saya akan, berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan materi ini. Oke, lanjut. Jadi ini langkah pertama. Langkah kedua adalah tentukan e-closure dari setiap state yang ada. Nah, untuk teman-teman yang masih belum memahami apa itu epsilon closure atau e-closure, bisa menyimak video saya sebelumnya yang membahas mengenai e-move dan e-closure pada non-deterministic finite state automata ya. Oke, untuk mengingatkan sedikit mengenai e-closure. Jadi e-closure itu adalah himpunan state ya, himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca inputan. Oke? Tanpa membaca inputan. Jadi ketika kita bisa berpindah ke state manapun tanpa membaca inputan, maka semua state tersebut itu kita masukkan ke dalam e-closure dari state di mana kita berpindah ya, di mana awalnya ya, awal kita berpindah gitu. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini saya kasih contoh saja langsung ya. Nah, kalau notasinya seperti ini, e-closure Q0. Nah, ini artinya kita akan mencari state mana saja yang dapat diraih dari Q0 tanpa membaca inputan. Nah, kalau kita lihat di diagramnya ini, dari Q0 itu kita bisa berpindah ke Q2 tanpa membaca inputan ya. Berarti Q2 masuk ke dalam e-closure dari Q0. Nah, Q0 ketika tidak membaca inputan bisa jadi tetap di dirinya sendiri, ya kan? Oke? Jadi logikanya ketika tidak membaca inputan ya tetap di dirinya sendiri. Paham ya? Nah, berarti state Q0 itu juga merupakan e-closure dari state Q0 itu sendiri, ya. Jadi e-closure untuk Q0 adalah Q0 dan Q2. Untuk Q1, ya, Q1 kita lihat tidak ada busur keluar dan tidak ada busur yang berlabel epsilon atau transisi kosong. Sehingga ketika Q1 tidak membaca inputan, sudah pasti hanya akan tetap di dirinya sendiri. Nah, sehingga Q1 ini masuk sebagai e-closure dari Q1 itu sendiri, ya. Nah, begitupun Q2 tidak ada transisi kosong di sini dari Q2 sehingga e-closure untuk Q2 adalah dirinya sendiri. Begitupun dengan Q3 tidak ada transisi keluar dan Q4 tidak ada transisi keluar juga sehingga masing-masing itu e-closure-nya adalah dirinya sendiri, yaitu Q3 e-closure-nya adalah Q3, Q4 e-closure-nya adalah Q4. Oke ya, teman-teman? Paham ya? Jadi, sekali lagi jika teman-teman belum memahami e-closure ini, ya silahkan simak video penjelasan saya di sebelumnya. Di situ, ada pembahasan lengkap mengenai e-closure ini, jika teman-teman masih, bingung, ya. Oke, setelah dapat e-closure dari setiap state, langkah berikutnya adalah cari, delta action, state input ya, atau transisi dari suatu state, setiap state ketika membaca setiap inputan, ya. Notasinya atau rumusnya seperti ini, ya, bisa teman-teman lihat. Jadi, yang pertama harus kita cari sebenarnya adalah e-closure dari state saat ini, ya, yang akan kita cari tahu. Kemudian e-closure-nya itu kemudian kita uji dengan inputan yang ada.
ya. Nah, hasil perpindahan state-nya itu yang besar ini, ya, kemana saja perpindahannya itu state-state-nya itu dicari lagi e-closure-nya. Nah, e-closure dari state-state itu, itulah yang menjadi delta action dari state and input saat ini. Alah, bingung ya mungkin. Ya, langsung saja saya kasih contohnya di sini, ya biar nggak bingung. Oke. Kita mulai dari, Kinol ya. Jadi ingat ada 2 label kan, ada 2 inputan yaitu A dan B, oke ya. Nah, berarti kita akan menguji setiap state ini dengan inputan, A dan B. Sekarang kita mulai dari state Q0. Nah, delta aksen Q0, A artinya, kita akan menguji state Q0, maaf ini agak typo ya. Q0 ketika mendapatkan inputan A, delta aksennya ya, delta aksen Q0, A. Nah, kita pakai rumus, notasi yang di atas tadi ini, ya. E-closure, delta berarti kan transisinya ya, transisi yang mana? Transisi dari ini yang mendapatkan inputan A. Nah, e-closure dari Q0 adalah, kita lihat di sini, Q0, Q2, sehingga kita tuliskan di sini, ya. Ini diturunkan seperti ini, Q0, Q2 kan. Nah, ketika Q0 dan Q2 membaca inputan A, dia kemana saja? Kita lihat di tabel transisi. Ini teman-teman, ini ngambilnya dari sini ya. Kan ini kan e-closure Q0 kan. Nah, e-closure Q0 itu kan ini, ya. Nah, jadi ini hilang, yang ininya hilang, berubah jadi seperti ini. Sehingga yang dibaca adalah delta Q0, Q2, A. Ya, seperti itu ya. Jadi, coba teman-teman perlahan dipahami. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Jadi Q0, Q2 ini diambil dari sini, teman-teman. Ya. Kenapa diambil dari sini? Karena ini kan e-closure Q0. E-closure Q0 adalah Q0, Q2. Ya, berarti ya kita taruh Q0, Q2 di sini. Nah, Q0 dan Q2 ketika membaca inputan A kemana saja? Ya, kita lihat. Q0 ketika membaca inputan A ke Q1. Kemudian Q2 ketika membaca inputan A ke Q3. Nah, sehingga kita tulis di sini Q1, Q3. Nah, e-closure Q1 dan e-closure Q3 apa saja? E-closure Q1 adalah Q1 itu sendiri, e-closure Q3 adalah Q3 itu sendiri, sehingga kita tulis e-closure Q1, Q3 adalah Q1, Q3. Nah, sehingga Q1, Q3 ini adalah hasil dari delta aksen Q0, A. Oke, paham? Ayo coba dipahami teman-teman. Bisa ya? Paham ya? Jika teman-teman tidak, paham atau masih kurang paham dengan penjelasan saya, bisa teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, jadi tidak usah ragu, tanyakan saja, insya Allah jika saya, tahu saya akan, jawab sesegera mungkin, ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini kan Q0, A, berarti apa lagi setelah ini? Setelah ini berarti Q0, B. Ini kan A-nya udah, berarti Q0, B lagi. Iya. Nah, Q0, B ya, berarti yang berubah hanya label pengujiannya ya, penginputan yang dibaca ya, inputan yang dibaca. Nah, e-closure Q0 apa saja? Yaitu Q0, Q2, yang ini ya, Q0, Q2. Sehingga di sini kita tulis Q0, Q2. Delta Q0, Q2 B artinya ketika Q0 dan Q2 mendapatkan inputan B kemana saja. Nah, kita cek Q0 mendapatkan inputan B, oh dia tidak kemana-mana, kosong. Tidak ada busur yang mengarah dengan label B dan Q0. Kalau begitu kita cek Q2. Q2 ketika mendapatkan inputan B kemana? Oh, ke Q4. Nah, sehingga yang kita tulis di sini adalah Q4. Yang kosongnya tidak perlu. Jadi Q4 saja. Nah, sekarang, ini kan masih ada di belakangnya nih, e-closure. Nah, berarti e-closure Q4 apa? Ya, kita cek tadi catatan kita, e-closure Q4 adalah Q4 itu sendiri. Sehingga diperoleh delta aksen Q0, B adalah Q4. Oke, paham teman-teman? Ya.
Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, ya. Ini agak mungkin kepalanya agak berasap ini kalau ini ya. Sebenarnya ini gampang tapi, butuh konsentrasi, butuh fokus karena ada banyak notasi, simbol-simbol yang, mungkin agak asing, ya, dan istilah-istilah yang baru sehingga kita kurang, tidak bisa begitu cepat untuk memahami. Tapi, yakin saja ini cukup mudah kok, ya. Jadi fokus saja, fokus. Oke, lanjut. Jadi setelah Q0, dengan pengujian A dan B sudah kan, berarti selanjutnya adalah Q1. Sekarang Q1, delta aksen Q1, A itu seperti apa? Nah, delta aksen Q1, A berarti kalau kita lihat di sini, e-closure dari Q1 yang dicari, ya, e-closure dari Q1 adalah Q1 itu sendiri, ya. Berarti delta Q1 ini kan ini diperoleh dari ini, ya. E-closure Q1 kan ini, ya kan? Q1 berarti ya Q1. Delta Q1, A, delta Q1, A adalah ketika Q1 mendapatkan A, kemana? Ya tidak ada, kosong. Sehingga e-closure kosong di sini. Karena kosong ya kosong. Oke? Kemudian Q1B, ya hanya kan sudah. Sekarang B-nya. Nah, B, e-closure Q1 kan Q1. Q1 mendapatkan B kemana? Ya tidak ada, sehingga e-closure-nya kosong. Karena kosong, ya kosong. Sudah, ya. Oke? Nah, kenapa mungkin ada yang bertanya, di sini kenapa kosong? Karena DQ1, ya ini sebenarnya tidak apa-apa juga sih kalau nggak ada kurung kurawalnya ini. Ya, DQ1, B sama kalau saya tulis seperti ini. DQ1, B ya, sama dengan Q1 mendapatkan inputan B kemana? Q1 mendapatkan inputan B kemana? Tidak ada, karena dari state Q1 itu tidak ada busur keluar ya dengan label B. Sehingga kosong, kosong. Sehingga e-closure kosong adalah ya kosong. Oke, lanjut ke Q2, A ya, delta aksen Q2, A. Eee, e-closure Q2 apa? Yaitu Q3 dan Q4. Oh, maaf maaf, salah lihat. Q2 itu ya Q2 sendiri. Nah, delta Q2, A, ketika Q2 mendapatkan inputan A kemana? Ke Q3, sehingga di sini yang ditulis adalah Q3 diperoleh dari ini, ya. Oke? Nah, e-closure Q3 adalah dirinya sendiri, ini ya, e-closure Q3 ini. Adalah dirinya sendiri, sehingga kita tulis di sini Q3. Jadi, delta Q aksen Q2, A sama dengan Q3. Ya, lanjut Q2B. Nah, Q2B, e-closure Q2 tadi kan adalah dirinya sendiri ya, Q2. Nah, DQ2, B, ketika Q2 mendapatkan inputan B kemana? Ke Q4, sehingga di sini ditulis Q4 diperoleh dari sini. Ya, e-closure Q4 adalah, kita cek di sini, e-closure Q4 adalah dirinya sendiri. Ya, sehingga delta aksen Q2, B adalah Q4. Oke, lanjut ke Q3. Q3, A ya. Q3, A. E-closure Q3 di sini apa? E-closure Q3 adalah dirinya sendiri, Q3. D Q3, A. Artinya Q3 ketika mendapatkan inputan A kemana? Tidak ada, kosong. Sehingga e-closure-nya kosong, hasilnya kosong. Jadi D aksen Q3, A sama dengan kosong. Ya, tidak ada. Lanjut Q3B. E-closure Q3 adalah Q3 sendiri, ya. Ketika DQ3, B, ketika Q3 mendapatkan inputan B kemana? Kosong. Ya, sehingga e-closure kosong adalah kosong. Jadi, D aksen Q3, B adalah kosong. Tidak ada. Oke, terakhir Q4, A dan Q4, B. Q4, A. E-closure Q4 apa? Ya dirinya sendiri, sehingga di sini ditulis Q4. Ini diperoleh dari ini.
ya. Nah, D aksen Q4, A. Q4 ketika mendapatkan inputan A kemana? Ya tidak ada, tidak kemana-mana, jadi kosong. Nah, sehingga di sini kosong, kosong ini diperoleh dari ini, ya. Enclosure kosong, ya kosong. Ya, D aksen Q4, A, kosong, ya. Kemudian di aksen Q4, B, Q4 itu enclosure-nya sama, Q4 ketika Q4 mendapatkan inputan B kemana? Tidak kemana-mana, kosong, jadi enclosure kosong, kosong. D aksen Q4, B, hasilnya adalah kosong. Nah, sehingga sampai di sini semua state sudah kita uji, sudah kita cari delta aksennya, sehingga setiap delta aksen tadi dengan pengujian untuk setiap alfa inputannya yaitu A dan B itu kita catat ya. Lalu kita buatkan tabel transisinya, tabel transisi dari hasil pengujian tadi berdasarkan langkah ketiga tadi, dan kita gambarkan diagram NFA NFA-nya yang tentunya sudah tidak dengan e-move ya. Dan jangan lupa tentukan final state untuk NFA setiap e-move, yaitu final state awal yang sebelum dikonversi ini ditambah dengan state yang e-closure-nya menuju final state awal. Ya, jadi kalau ada state yang e-closure-nya menuju final state awal sebelum diubah ini, maka itu akan dikonversi juga menjadi final state. Sehingga tadi yang sudah dicatat ini setiap outputnya, input hasil pengujiannya dicatat ya, seperti ini. Lalu kemudian kita buatkan tabel transisinya. Jadi Q0 mendapatkan inputan A ke Q1 dan Q3 ya. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian ketika mendapatkan inputan B ke Q4, Q1 tidak kemana-mana, ya. Q2 mendapatkan inputan A ke Q3, mendapatkan inputan B ke Q4, Q3 tidak kemana-mana, dan Q4 tidak ada label keluar juga, ya. Sehingga hasil akhir, hasil pengekivalensian atau pembentukan NFA tanpa e-move dari sebuah NFA dengan e-move selesai. Diperoleh bentuk seperti ini yang di awal sudah kita uji tadi sudah bisa menerima bahasa yang sama walaupun bentuknya yang berbeda ya. Yang satu punya e-move dan yang satu tidak punya e-move. Nah, sehingga ini adalah NFA yang ekivalen dengan NFA dengan e-move tadi ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Jadi ada NFA dengan e-move seperti ini. Jadi initial state-nya adalah Q0 yang juga merupakan final state ya di sini. Kalau kita lihat di sini ada e-move yaitu dari Q2 ke Q0 dan dari Q0 ke Q1. Nah, setelah kita coba bentuk NFA tanpa e-move-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini diperoleh dari sini ya, dari sini. Oke, teman-teman? Ya, jadi ini adalah NFA tanpa e-move yang setara dengan uh, NFA dengan e-move ini. Oke, kita uji coba ya, uji coba misalnya. Misalnya kita uji dengan B di sini ya. B ini jangan di sini. Sini saja. B ya, BB saja. Nah, yang sederhana. Nah, kalau kita coba di sini NFA dengan e-move, ketika saya masuk ke sini itu kan saya bisa tidak membaca apapun dan langsung berpindah ke Q1 kan. Nah, berarti sekarang saya bisa berpindah ke Q1. Dari Q1 saya membaca B, itu berpindah ke Q2. Di Q2 saya membaca B, itu kembali ke Q2 sendiri. Dari Q2 ini tanpa membaca inputan apa-apa lagi karena sudah habis inputannya juga kebetulan. Nah, saya ini bisa berpindah dari Q2 ke Q0 sehingga ini dapat diterima ya. Oke? Nah, sekarang kita coba di sini. Apakah diterima juga? Dari Q0 mendapatkan inputan B kemana? Kalau kita lihat dari Q0 mendapatkan inputan B ke Q1 atau bisa juga ke Q2. Ya, ke Q1 saja dulu. Dari Q1 membaca inputan B bisa kemana? Ke Q2. Berakhir di Q2. Artinya diterima, ya kan? Atau langsung di sini
membaca inputan pertama dari Q0 ke Q2, dari Q2 membaca inputan kedua yaitu B, tetap ke dirinya sendiri, artinya diterima. Nah, sehingga kedua bahasa ini dapat menerima NFA ini dapat menerima bahasa yang sama, yang artinya keduanya adalah ekivalen. Oke ya, oke, oke, ya. Saya rasa teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan saya di sini. Nah, sekarang kita akan, mencari tahu langkahnya bagaimana NFA dengan eMove ini bisa kita buat NFA tanpa eMove-nya, seperti ini. Lanjut, ya. Langkah yang pertama seperti pada contoh pertama, pada contoh kedua ini sama, kita buat tabel transisinya dulu dari NFA dengan eMove-nya, sehingga diperoleh tabel transisi seperti ini, ya. Dari Q0 ketika mendapatkan inputan A, dia ke Q0 ya, ini. Ketika mendapatkan inputan B tidak ada, jadi kosong. Ya, kemudian dari Q0 bisa ke Q1 tanpa membaca inputan, sehingga ada label transisi kosong di sini. Jadi di sini sengaja saya tambahkan ya. Kemudian dari Q1 itu ketika mendapatkan inputan A tidak ada ya, karena tidak ada busur dengan label A dari Q1, sehingga di sini kosong. Kemudian ketika mendapatkan inputan B bisa ke Q2. Dan tidak ada transisi kosong juga di sini, sehingga di sini kosong. Dari Q2 itu bisa berpindah ke Q0 tanpa membaca inputan, sehingga dari sini kita bisa memberikan Q0. Q2 membaca inputan A tidak kemana-mana, tidak ada busur dengan label A dari Q2, sehingga di sini kosong. Dan Q2 ketika membaca inputan B kembali ke dirinya sendiri, sehingga di sini kita tulis Q2, ya. Oke, sehingga kita sudah memperoleh tabel transisi dari NFA dengan eMove ini. Langkah berikutnya adalah tentukan enclosure dari setiap state yang ada, ya. Nah, kita mulai dari Q0. Enclosure Q0 adalah Q0 dan Q1. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita berada di Q0, saat ini kita berada di Q0, tanpa membaca inputan apapun, ya tetap di Q0 kan? Ya, sehingga kita tuliskan enclosure dari Q0 adalah Q0 itu sendiri. Kemudian dari Q0 ini kita bisa berpindah ke Q1 tanpa membaca inputan. Nah, sehingga Q1 ini termasuk sebagai enclosure dari Q0 atau state yang dapat dicapai dari Q0 tanpa membaca inputan. Ya, oke? Oke ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham. Kemudian Q1 enclosure-nya adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada transisi kosong dari Q1 dan secara logis ketika kita berada di Q1 tanpa membaca inputan apa-apa ya tetap di Q1 dong. Nah, sehingga Q1 menjadi enclosure dari Q1 itu sendiri. Nah, dari Q2, di Q2 ini kalau kita lihat state atau enclosure atau state yang dapat dicapai dari Q2 tanpa membaca inputan adalah Q1. Tapi perhatikan, dari Q1 ini kan ada transisi kosong juga. Maaf, Q2 ke Q0 ya, maaf. Dari Q2 ke Q0 ini bisa kan tanpa membaca inputan. Tapi perhatikan dari Q0 ini bisa berpindah ke Q1 tanpa membaca inputan juga. Nah, sehingga yang termasuk enclosure atau state yang dapat dicapai dari Q2 tanpa membaca inputan adalah Q0 dan Q1, sehingga ini masuk. Ya. Oh maaf, ini saya salah tanda. Q0 dan Q1. Kenapa Q2 masuk ke enclosure Q2 itu sendiri? Karena ketika tidak membaca inputan, bisa jadi juga tetap berada di state itu sendiri. Berarti Q2 masuk juga. Nah, sehingga di sini kita sudah memperoleh enclosure setiap state. Langkah berikutnya adalah mencari delta aksen setiap state terhadap setiap label input. Nah, kita mulai dari Q0, A. Nah, dari Q0, A berarti yang dicari terlebih dahulu adalah enclosure Q0. Enclosure Q0 adalah yang ini, ya, yaitu Q0 Q1. Sehingga Q0 Q1 ini diperoleh dari ini, ya. Nah, D Q0 Q1, A.
ketika Q0 mendapatkan inputan A kemana, ketika Q1 mendapatkan inputan A kemana. Kalau kita lihat Q0 mendapat inputan A itu ke Q0 itu sendiri, Q1 tidak kemana-mana, sehingga yang ditulis di sini adalah Q0. Diperoleh dari sini. Nah, enclosure Q0 adalah, kalau kita lihat, enclosure Q0 adalah Q0 Q1, sehingga kita peroleh ini diambil dari ini. Ya, oke? Nah, jadi delta aksen Q0, A adalah Q0, Q1. Ya, oke? Delta aksen Q0, A adalah Q0, Q1. Ya, lanjut, berarti berikutnya adalah Q0, B. Nah, Q0 ya sama tadi ya, enclosure-nya Q0 adalah Q0, Q1 dari sini. Kemudian Q0, Q1 ketika mendapatkan inputan B kemana saja? Q0 mendapatkan inputan B itu tidak ada kosong. Tapi Q1 mendapatkan inputan B itu ke Q2. Sehingga yang ditulis di sini adalah Q2. Tidak perlu, Q kosongnya tidak perlu. Kosongnya tidak perlu. Nah, sekarang enclosure dari Q2 adalah, kita cek di sini. Nah, enclosure dari Q2 adalah Q1, Q0, Q1, Q2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi, delta aksen Q0, B adalah Q0, Q1, Q2. Oke? Ya. Kenapa Q0, Q1, Q2? Karena ya enclosure Q2 kan yang sudah kita temukan tadi yang ini. Nah, jadi ini diturunkan menjadi ini. Ya. Lanjut ke Q1, A. Nah, Q1, A, enclosure Q1 itu apa? Enclosure Q1 adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga diperoleh di sini ya, dari sini. Oke. Nah, D Q1, A. Q1, A kemana saja? Ya, tidak kemana-mana. Kosong. Sehingga di sini kosong. Enclosure kosong adalah kosong. Jadi, D aksen Q1, A adalah kosong. Lanjut. Delta aksen Q1B. Ya, sama seperti tadi, enclosure Q1 adalah Q1 sendiri. Nah, ketika Q1 mendapatkan inputan B, kemana? Q1 mendapatkan inputan B ke Q2. Ya. Sehingga kita tulis di sini Q2. Ya, diambil dari sini. DQ1, B kan? Q1, B. Artinya ini. Nah, enclosure Q2, ya, Q2. Enclosure Q2 adalah, kita cek di sini. Enclosure Q2 adalah ini. Yaitu Q0, Q1, Q2. Nah, sehingga delta aksen Q1B adalah Q0, Q1, Q2. Oke. Terakhir, Q2A dan Q2B. Delta aksen Q2A, kita cari dulu enclosure-nya. Enclosure Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Nah, delta Q0, Q1, Q2, A adalah, nah, jadi Q0 ketika mendapatkan inputan A kemana, Q1 mendapatkan inputan A kemana, Q2 mendapatkan inputan A kemana. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan hanya Q0 yang mempunyai arah ke state yang lain ketika mendapatkan inputan A. Sehingga yang ditulis di sini adalah Q0, diambil dari sini. Ya. Enclosure Q0 adalah ini. Ya, yang ini. Enclosure Q0 adalah ini, yaitu Q0, Q1. Sehingga kita tulis Q0 Q1 di sini. Jadi, delta aksen Q2, A adalah Q0, Q1. Oke? Terakhir. Delta aksen Q2B. Nah, delta aksen Q2B, enclosure Q2 sama tadi, Q0, Q1, Q2. Nah, ketika mendapatkan inputan B kemana saja? Nah, Q0 ketika mendapatkan inputan B tidak kemana-mana, Q1 mendapatkan inputan B ke Q2, Q2 mendapatkan inputan B ke Q2. Nah, karena ke Q1 dan Q2 ini sama-sama arahnya ke Q2 ketika mendapatkan inputan B, maka cukup ditulis satu kali saja di sini. Ya. Oke, itu Q2. Nah, enclosure Q2 adalah ya Q0, Q1, Q2. Nah, sehingga delta aksen Q2, B adalah Q0, Q1, Q2. Nah, semua output tadi kita catat, lalu kemudian kita buatkan tabel transisinya dan diagram transisi NFA-nya, ya, yang tentunya sudah tanpa e-move. Lalu kemudian tentukan final state-nya untuk NFA tanpa e-move, yaitu final state awal ditambah dengan
state yang e-closure-nya itu menuju ke final state awal tadi, ya. Nah, setelah kita catat tadi yang sudah kita temukan, sehingga diperoleh tabel transisi seperti ini. Ya, sehingga dari tabel transisi ini kita bisa gambarkan NFA tanpa e-move-nya, ya. Nah, kita cek. Q0 mendapatkan inputan A ke Q0 Q1. Q0 mendapatkan inputan A ke Q0 dirinya sendiri yang ini dan ke Q1 ini, ya. Ketika mendapatkan inputan B ke Q0 Q1 Q2, ya. Q0 Q1 Q2, oke? Q1 mendapatkan inputan A itu tidak ada, jadi tidak ada transisi A dari Q1, ya, betul ya? Tidak ada. Ketika mendapatkan inputan B ke Q0, Q1 dan Q2, yang mana? Yang ini Q0, ini Q1, ya, ini Q2. Oke? Kemudian Q2 mendapatkan inputan A itu ke Q0 dan Q1. Ini ya, Q0 dan Q1 yang ini. Kemudian mendapatkan inputan B ke Q0, Q1 dan Q2. Inputan B ini Q0, ini Q1, dan ini Q2. Nah, di sini maaf ya, saya lupa ini beri tanda di sini. Ini adalah final state, ya. Nah, kenapa Q2 bisa berubah menjadi final state juga? Karena e-closure Q2 tadi yang di awal itu mengandung Q0, ya. E-closure Q2 itu mengandung Q0 kan? Nah, sehingga Q2 juga dijadikan sebagai final state. Logikanya kenapa seperti itu? Karena logikanya seperti ini. Ketika suatu inputan berakhir di state Q2, dan kan e-move-nya tadi itu kan, ketika ada e-move-nya kan artinya walaupun berakhir di state Q2 itu kan bisa dianggap diterima karena dapat berpindah ke state Q0 yang final state, ya, yang sebelum ini. Nah, setelah diubah kan epsilonnya hilang. Nah, tapi agar dapat menerima bahasa yang sama, berarti ini kita ubah jadi final state atas dasar Q2 e-closure-nya mengandung Q0. Sehingga otomatis akan menerima bahasa yang sama. Seperti itu. Ya. Oke? Ya, saya rasa jelas ya untuk penjelasan mengenai uh, ekivalensi non-deterministic final state automata dengan e-move ke non-deterministic final state automata tanpa e-move. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu mengenai materi yang kita bahas di video ini, jangan sungkan untuk mengetikkan di kolom komentar, tanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Oke, jika teman-teman merasa video ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari teori bahasa dan otomata, bisa mempermudah teman-teman untuk memahami materi mengenai ekivalensi ini, jangan lupa klik like dan subscribe, ya. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman yang lain agar mereka dapat mudah untuk memahami materi mengenai teori bahasa dan otomata ya secara umum. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Terima kasih atas apresiasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.